سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat ke-19. Jadi tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. Oh, 29. Oh ya, 29. Ubud tak tulisan nanti. Ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kita ulang sedikit ya, jadi kemarin itu sampai kemari. Tsummastawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi kita ulang saja sedikit ya. Jadi kemarin pertemuan yang lalu penutup kita sudah baca ayat ini dan sudah kita tafsirkan sedikit. Jadi kita ulang sedikit lah. Jadi kita kita pilah-pilah dulu. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini yang pertama. Ya, coba diterjemahkan lagi. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala ini namanya bayan tafsili. Jadi Allah ingin memperkenalkan dirinya. Kamu tahu enggak yang ada di sekitarmu itu saya yang ciptakan itu. Kamu tahu enggak apa yang kamu ambil manfaat itu semua aku ciptakan, kata Allah. Rezekimu, keturunanmu dan lain sebagainya. Ini makna fil ardi jami'ah, semuanya. Ini dipertegas dengan firman Allah di dalam surah Ar-Rahman, wal arda wada'aha lil anam. Jadi bumi ini khusus saya buat untuk manusia. Sebagian penafsir mengatakan anam itu manusia dan jin. Makanya kalau tidak ada manusia dan jin, hanamu, tidak ada bumi, tidak ada bumi. Jadi maka ini maknanya wal arda wada'aha lil anam. Satu. Yang kedua, khalaqalakum. Ini lam ini maknanya apa? Lintifa. Jadi untuk supaya kamu bisa mengambil manfaat dari bumi ini. Manfaat apanya? Maka kata Imam Al-Baydawi dua. Manfaat li dunyakum wa li ukhrakum. Manfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Dari mana manfaat dunia ini, bumi ini? Rupanya manfaatnya li abdanikum, untuk badan kalian. Kalian bisa makan ini, bisa menikmati dan lain sebagainya. Biwastin au ghairi wastin. Tanpa dengan perantara atau tidak ada perantara, langsung atau tidak langsung. Jadi kita rumput itu dimakan oleh binatang, akhirnya kita yang makan binatang. Maknanya apa? Kita tidak langsung makan rumput itu, tetapi kita makan binatang yang makan rumput tadi. Ini namanya langsung atau tidak langsung. Makanya manusia itu di dalam surah Sajadah yang barusan dibacakan tadi, Nabi Adam aku ciptakan, kata Allah, min turab, dari tanah. Sedangkan keturunan-keturunannya dari air yang hina. Ini ada keserupaan antara tanah dan air yang hina. Kalau kita bertanya pada diri kita, apakah kita dari tanah? Di dalam penelitian kita kan bukan dari tanah, tapi min maniyya yumna. Rupa setelah diselidiki,
unsur tanah sama unsur mani itu sama. Ada unsur karbonnya, ada unsur zinc. Ya. Jadi dua-dua unsurnya sama. Makanya langsung atau tidak langsung. Langsung dari tanah atau tidak langsung dari tanah. Maksudnya apa? Tumbuh-tumbuhan itu menyerap sesuatu dari tanah. Kita memakan tumbuh-tumbuhan itu. Kemudian setelah itu apa? Yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Setelah itu keluarlah air di antara sulbi dan tara'ib. Min baini sulbi wa tara'ib. Jadi sulbi itu laki-laki, tara'ib itu perempuan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, li amri, kalau kadang-kadang disebutkan di sini dinikum atau ukhrakum, untuk urusan akhiratmu. Untuk apa urusan akhirat? Kita bisa beribadah di bumi ini. Tidak ada tempat lain untuk beribadah kecuali di bumi ini. Walaupun nanti ada pendapat Ibnu Abbas, ibadah itu ada dua model. Qablal mauti wa ba'dal mauti. Ada ibadah sebelum mati, ada ibadah sebelum mati. Itulah kita berbuat ini, ibadah sebelum mati. Ada ibadah setelah mati. Apa itu ibadah setelah mati? Sadaqatin jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u. Bahkan di dalam kitab Minhajul Abidin yang sudah disyarah oleh Sirajul Talibin, apa kata Imam Al-Ghazali? Al-ibadatu syatrani. Ibadah itu ada dua model. Maka kita kalau ingin beribadah, lakukanlah dua-dua model ini. Model yang pertama namanya ibadatu takasubin, ibadah takasub. Apa itu ibadah takasub? Kita ingin dapat pahala sedekah, maka bersedekahlah. Kita ingin dapat pahala umrah, maka pergi umrah. Kita ingin dapat pahala tahajud, maka bangun tahajud. Kita ingin dapat pahala salat duha, maka salat duhalah. Ya. Ini namanya ibadatu takasub, ibadah takasub. Takasub artinya berusaha. Tanpa usaha kita nggak akan dapat itu. Ya, nggak akan dapat. Maka kalau ingin dapat pahala witir, salat witir. Nggak mungkin duduk-duduk ya lalu sembahyang pahala witir. Cepat pahala witir, ada sembahyang witir. Saya mau pahala salat salat tarawih. Salat tarawih. Kalau nggak dapat satu. Yang kedua namanya ibadatu tajannubi atau al-ijtinab. Ibadatul ijtinab namanya. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah itu sudah dapat pahala. Meninggalkan saja. Jadi makanya kita itu ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jagalah matamu. Kita jaga mata saja sudah dapat pahala. Jaga tangan saja sudah dapat pahala. Kita duduk di rumah ini, kalau keluar rumah saya akan menzalimi orang lain. Di rumah dapat pahala kita. Kenapa? Karena ini namanya ibadatul ijtinab namanya. Kita meninggalkan sesuatu sudah ada ibadah. Nggak perlu kita berusaha untuk bisa dapat, tidak perlu. Kita tinggalkan saja itu. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Baydawi juga mengatakan, untuk apa dunia ini? Dunia ini kan tadi untuk badan, untuk dunia dan untuk akhirat. Untuk akhirat apanya? Kita bisa beribadah. Satu. Kemudian yang kedua, kita itu bisa mengambil manfaat dari bumi ini untuk iktibar. Apa iktibar? Kalau kehidupan ini sementara. Dari mana kita tahu? Kita lihat tumbuh-tumbuhan yang sudah tumbuh tiba-tiba mati. Kita lihat teman kita, saudara kita, yang dia bersama kita kemudian tidak ada lagi. Makanya kehidupan dunia ini penuh dengan iktibar dan mau'izah. Jadi jangan kita ambil satu sisi saja. Apa satu sisi? Kenikmatannya saja. Menikmati manfaat di dalam dunia. Jangan lihat enaknya saja. Lihat ibrah bagaimana orang dulu yang pernah dihancurkan oleh Allah. Coba lihat bagaimana orang dulu yang tidak beribadah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi itu yang kita lihat juga. Jangan lihat satu sisi, satu sudut saja. Kalau ditanya bayangkan dunia bagaimana? Penting dunia mamat, enak. Punya duit, hidup enak, hidup tenang. Tidak terpikir oleh dia kalau mati bagaimana? Hendak pikir. Yang terpikir satu sudut saja, enak hidup di dunia. Kalau tidak ada duit, tidak enak. Ada jabatan, enak. Itu saja yang dia pikirkan. Tidak dipikirkan sudut yang lain. Coba lihat orang lain mati. Kamu mati juga enggak? Ya, nah. Coba lihat orang lain. Dia makin lama makin tua. Kamu apa tidak tua? Ya. Maka sudut ini juga harus kita lihat.
Jadi makanya ketika hidup di dunia ini, jangan satu segi saja kita lihat, segi kenikmatan. Banget jabatan ada ini. Coba pikirkan kalau nggak ada jabatan lagi bagaimana? Itu kita dipikirkan juga. Nah, jadi makanya dunia ini itu kita bisa mengambil ibrah, mau'izah. Karena kita mengambil ibrah, mau'izah, maka persiapkanlah diri untuk mati. Karena orang lain juga mati. Jadi jangan menikmati saja. Kita tanya sama diri kita, apakah selamanya kita menikmati dunia? Tidak. Kita nikmati ini, apakah terus enak seperti itu? Nah, seorang itu akan datang problem, terus ada problem terus. Seorang ketika anaknya masih kecil, dia problem, ini bagaimana anak saya supaya bisa masuk TK, ada kenalan nggak di situ? Akhirnya anak sudah masuk TK, alhamdulillah sudah tenang. Setelah anaknya di TK, dia bermasalah lagi, ini anak saya sebentar lagi masuk SD, ada nggak? Gimana cara supaya bisa? Nah, udah susah lagi dia. Bagaimana cara dapat duit supaya bisa dia sekolah? Akhirnya duit sudah dapat, semua sudah dapat, sudah tenang jiwa dia. Kemudian setelah mau masuk SMP sudah susah lagi. Rumah ke SMP, kata tahlah mau ke Banjaraya. Ada kenalan nggak di dalam supaya bisa masuk anak? Yang sudah susah lagi dia. Kemudian setelah itu apa? Ada kenalan sudah masuk. Setelah masuk SMP tenang lagi dia. Waktu sudah di SMP-nya masuk SMA ya kata tahlah banyak, ke SMA lo mana lo. Ketika itu apa? Sudah kuliah, kuliah lo, pandai peng kuliah, ya kata tahlo banyak, ya kata tahlo. Setelah lewat kuliah, alhamdulillah anak saya lewat kuliah, ya cerita makan dulu. Ketika anaknya tamat kuliah, kata tahlo banyak, anak saya di mana mau kerja? Kalau pikir kerjaan lo banyak. Setelah pikir anaknya kerja, dia mikir lagi. Ini anak saya bagaimana menikah, bagaimana nikah, kalau pikir lo. Artinya apa? Problem itu kan banyak. Maka kita jangan lihat dari satu sisi saja. Enaknya saja, mangga budi yang kita pikir itu. Maka banyak segi-segi sudut yang perlu kita lihat. Artinya kita juga mati. Kita juga terus latar kabun natabakan antara. Kita melalui fase muda, remaja, tua. Kadang-kadang dari muda sudah meninggal dunia. Tetapi di dalam aturannya, bukan aturan, kebiasaannya. Seorang itu anak-anak, remaja, kemudian tua, kemudian semua radatna wa asfala safilin. Saya kembalikan dia pikun kembali kata Allah Subhanahu wa taala. Itu aturannya. Tetapi ada yang tidak sampai aturan. Ketika TK saja sudah meninggal, bahkan baru lahir sudah meninggal. Ketika SMA sudah meninggal, mau kuliah sudah meninggal. Ini harus kita pikirkan juga. Jadi jangan pikir satu segi saja, dapat jabatan 5 tahun, wah enak sekali. Dapat duit banyak, wah enak sekali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang dimaksudkan dengan fil ardi jami'ah. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian ambil manfaat. Cuma masalahnya manusia tidak tahu, tidak mengenal yang memberikan manfaat itu. Bagaimana cara supaya bisa mengenal yang memberikan manfaat itu? Maka kenalilah diri kita dulu sendiri. Kita ini lebih hebat daripada binatang karena diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini melihat binatang itu hebat sekali. Onta hebat, betul hebat sekali onta. Betul hebat sekali gajah dan lain sebagainya. Tapi manusia lebih dahsyat lagi. Dan kita melihat karena manusia lebih dahsyat, artinya yang menciptakan manusia lebih dahsyat lagi dari manusia. Jadi makanya bagaimana coba mengenal diri kita sendiri? Maka marilah kita beribadah. Kita salat, kita berzikir, kita bersedekah dan lain sebagainya. Dengan kita berzikir, kita bersedekah, kita beribadah, lama-lama kita akan mengenal diri kita sendiri. Kalau enggak, kita nggak akan pernah mengenal diri kita sendiri. Dengan seorang mengenal diri dia sendiri, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini jamiah ini untuk siapa? Itu semuanya, bukan orang beriman saja. Jangan kita pikir bumi ini untuk orang beriman saja, tidak. Semuanya kata Allah Subhanahu wa taala. Akan kita buktikan sekarang. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Hajar dan membawa anaknya Ismail, apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, saya meletakkan anak saya, istri saya di sebuah lembah, tidak ada apa-apa di situ ya Allah. Anak tepu-tepu tidak. Jangankan makanan, air saja tidak ada. Tumbuhan tidak tumbuh. Ya. Berdoa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim? Warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, saya permohonan saya, tolong tumbuhkan tanaman di sini ya Allah.
Berikanlah rezeki, berikanlah manfaat kepada penduduk yang akan tinggal di sini nanti. Tapi khusus untuk orang beriman saja ya Allah. Ya, kata Nabi Ibrahim, Engkau berikan nikmat itu khusus untuk orang beriman saja dan yakin kepada hari kebangkitan. Lain baik dia. Jangan kasih ya Allah. Dijawab oleh Allah, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Tidak ya Ibrahim. Bukan orang beriman saja, orang kafir pun saya kasih, kata Allah. Ya Nabi. Jadi makanya kalau ada orang-orang kafir di Arab itu diberikan kenikmatan yang memang seperti itu. Kenapa? Karena sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Karena Allah mengatakan juga fil ardi jami'ah, tidak dibeda-bedakan. Bedanya apa kalau pemberian nikmat rezeki itu? Nikmatnya sama, semua sama diberikan oleh Allah. Fa umatti'uhu qalilan. Saya berikan kesempatan dia untuk orang kafir itu, dia nikmati dunia ini. Semua ataruhu. Kemudian dia akan saya bawa ke neraka nanti, kata Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengenal pemberi nikmat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita saja marah kepada anak kita yang sudah dari kita besarkan dari kecil, kita sekolahkan, tetapi ketika dewasa tidak mengenal kita, kan bengeh katanya. Kita saja marah. Apalagi Allah Subhanahu wa taala dari alam roh, dari kandungan, faqaddarna fa ni'mal qadirun. Tidak ada orang yang bisa memberikan nikmat dari kandungan ini, tidak ada. Maka Allah katakan faqaddarna. Saya kasih makan dia melalui plasenta ibunya. Jadi tali pusat terhubung dengan ibu. Maka dia makan melalui tali pusatnya. Ibu tidak bisa memberikan apa-apa. Dokter juga tidak bisa memberikan apa-apa. Sama bayi yang ada dalam kandungan tadi. Saya yang menjaga dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika lahir begitu juga. Ketika dia remaja begitu, saya pantau dia, saya berikan nikmat, saya berikan rezeki, kata Allah. Cuma masalahnya dia tidak pernah mengenal saya, kata Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah, ini sekarang bumi. Sekarang kita lanjut. Tsummastawa ila sama. Kemudian setelah itu Allah menyelesaikan langit. Ini dalil sebagian penafsir mengatakan Allah menciptakan bumi dulu baru langit. Penafsir yang lain mengatakan tidak. Ya, khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dulu baru bumi. Pendapat yang ketiga termasuk Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Penciptaan langit dan bumi fi sittati ayyam. Ada tujuh periode, 7 masa. Sebagian mengatakan satu masa itu dahrun, 1000 tahun. Sudah. Pertama sekali kata Ibnu Abbas, Allah menciptakan bumi ini dengan 2 masa. Ketika 2 masa ini tidak ada apa-apa, air tidak ada, pohon tidak ada, apa-apa tidak ada. Yang ada bumi saja. Setelah itu Allah menciptakan langit 2 hari, 2 periode. Setelah menciptakan langit 2 periode kan sudah 4. 2 hari lagi Allah sempurnakan penciptaan bumi. Maka ada air, ada pohon dan lain sebagainya. Dari mana air yang pertama itu? Air yang pertama di bumi ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, min jibalin. Ada sebuah gunung kata Allah di langit, yang betul-betul langit. Jadi air yang pertama turun ke bumi itu adalah gunung yang ada di langit yang sudah membeku, mimbaradin. Ya. Setelah itu dia membeku, kemudian meleleh, turunlah air yang pertama itu ke bumi. Setelah itu selanjutnya air itu turun dari air hujan yang ada di awan. Jadi bukan dari langit lagi, tidak. Maka kalau Allah katakan dalam Al-Quran, saya turunkan hujan itu dari langit, maksudnya apa? Saya turunkan hujan itu dari awan. Ya. Pertama sekali betul dari langit, dari gunung yang ada di langit. Yang kedua selanjutnya itu, maka dari awan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat langit itu kullu ma yartafa'a. Segala sesuatu yang di atas kita namanya langit. Maka diungkapkan turun dari langit, maksudnya turun dari atas. Dari mana dari atas? Itulah dari awan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang pertanyaannya begini. Kenapa Allah tidak menciptakan langit dan bumi kun fayakun? Jadi maka jadilah. Kenapa mesti ada 6 periode? Maka sebagian penafsir mengatakan 1 periode 1000 tahun. Kenapa mesti 6000 tahun? Kan lama sekali ini. Artinya umur bumi ini kan sudah penciptaannya saja sudah berapa ribu tahun. Kemudian setelah itu dihancurkan oleh Allah begitu saja ketika dihancurkan. Kenapa diciptakannya lama? Dihancurkan begitu saja. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika menghancurkan wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat.
dalam hitungan detik padahal. Ketika bumi ini dirobek oleh Allah Subhanahu wa taala, langit semuanya itu gunung dan lain sebagainya semua terbang ke atas. Dalam hitungan detik itu. Tapi kenapa penciptaannya membutuhkan waktu yang lama sekali? Kenapa tidak 5 hari saja? Kenapa tidak 4 hari saja? Kenapa tidak 3 hari saja? Kenapa tidak 1 hari saja langit dan bumi? Kenapa mesti 6 periode? Sebelum kita jawab itu, bayi dalam kandungan kenapa 9 bulan? Kenapa tidak langsung saja? Seperti kata Ibnu Abbas, Nabi Isa alaihissalam ketika ibunya Maryam ketemu dengan Jibril, dia meniupkan roh ke dalam tubuhnya Maryam, langsung mengandung. Kemudian kata Ibnu Abbas dalam hitungan menit lahir Nabi Isa alaihissalam. Beliau lari ke sebuah tempat, Maryam, kemudian langsung lahir Nabi Isa. Kenapa manusia tidak seperti itu? Rupanya begini, ini satu. Yang kedua, yang ketiga, penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa membutuhkan waktu 120 tahun? Yang pertama, tanah liat lembek. Yang kedua, tanahnya sudah keras, lagi dibuka bata-bata. Pertama tanah liat. Kemudian setelah itu kita panaskan keras. Setelah itu 40 tahun yang terakhir terbentuk tangan dan tubuhnya. Maka Imam Qurtubi mengatakan pembentukan tanah dan tubuh terjadi di daerah Mekah. Sebagian mengatakan di antara Mekah dan Madinah. Ada apa sebenarnya? Apakah Allah tidak sanggup menciptakan Nabi Adam kun fayakun? Sanggup, kenapa tidak sanggup? Supaya manusia melakukan penelitian. Lakukan penelitian. Kenapa manusia 9 bulan dalam kandungan? Kenapa manusia 4 bulan baru diberikan roh oleh Allah? Sampai sekarang tidak ada satu ilmuwan pun yang membantah kalau roh itu datang setelah 4 bulan. Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, setelah 4 bulan saya berikan roh. Ini supaya manusia meneliti. Kalau manusia itu pertama dari maniyyin yumna, air yang hina, kemudian terjadi proses-proses, jadi segumpal darah, jadi segumpal daging, maka saunal idhama lahma, ada tulang-tulangnya. Setelah itu saya berikan roh. Coba kamu teliti. Sekarang banyak orang meneliti. Mereka tahu kalau manusia ini minal adam ilal wujud, dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi satu orang pun jarang sekali beriman kepada Allah. Cuma 1-2 tuh. Mereka tahu, tak ada yang nggak tahu. Termasuk orang barat, ilmuwan mereka tahu. Manusia itu dari air yang hina kemudian berkembang, kemudian dia menjadi manusia. Makanya banyak yang tidak jadi haji manusia. Maka kata-kata penceramah kan penceramah lain pengahi. Kalau bui nanti keluar mandu ke bui. Ini kata penceramah itu kan pengahi. Ada babi punya 10 anak, semua anak jadi babi semua, berhasil semua dia didik jadi babi. Tapi kalau ada 1 orang, itu ada anaknya 10 orang, belum tentu mereka itu dia mengenal dirinya dan dia beribadah kepada Allah. Itu bodoh ya. Jadi artinya apa? Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu 9 bulan dalam kandungan, 4 bulan diberikan roh supaya manusia diteliti. Dengan penelitian ini, paling enggak manusia dia beriman kepada yang menciptakan manusia itu sendiri. Bumi begitu juga. Terjadinya proses langit dan bumi. Ini kan proses di dalam teori barat. Mereka mengakui itu, ada Big Bang, ledakan-ledakan. Nanti 1000 tahun pertama ledakan ini, 1000 tahun yang kedua ledakan ini. Sehingga terjadilah ledakan-ledakan itu, nanti ada bumi. Itu mereka akui. Ada langit dan lain sebagainya. Tetapi mereka itu jarang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Allah Subhanahu membuat seperti itu supaya manusia melakukan penelitian-penelitian. Maka yang dimaksudkan dengan 1000 tahun adalah periode ya. Contoh, kita tidak pernah pulang, kita pergi ke luar negeri. Tidak pernah pulang kepada Aceh sudah 20 tahun atau 30 tahun. 10 tahun pertama kita pulang, kita lihat, oh Makalaga jalan memang. Karena jalan sudah bagus, semua sudah bagus. Kita balik lagi ke sana, keluar negeri. 10 tahun selanjutnya kita balik lagi, oh karena jalan tol, karena sudah berubah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadikan bumi itu dalam 2 periode. 1000 tahun dia berubah begini. 1000 tahun selanjutnya sudah lengkap lagi. Langit begitu juga. Maka langit itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasawwahunna sab'a samawat. Saya ciptakan langit itu 7 lapis. Ya, 7 lapis langit.
Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wasyaf'i wal watr. Saya bersumpah demi yang genap dan demi yang ganjil. Maksudnya apa? Kalau langit itu tujuh lapis, bumi juga 7 lapis. Lapis yang dimaksud bukan lapis ke dalam, tidak, tetapi lapisan setelah bumi ini, di bawah bumi itu ada unsur tanah lagi. Ardon itu maknanya tanah. Ada sesuatu yang tinggal di situ, tanah. Begitu juga ada unsur tanah lagi di bawah itu sampai ke 7. Jadi yang kita kenal sekarang kan bumi saja. Kita tidak tahu di bawah bumi ini ada sebuah planet, ada sebuah sesuatu yang diciptakan oleh Allah dari unsur tanah juga. Di bawahnya lagi juga demikian. Inilah yang ada di dalam tafsir Ibnu Abbas ketika beliau mengatakan nun wal qalami wa ma yasturun. Saya bersumpah, kata Ibnu Abbas, nun itu adalah al-hut, ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam. Di mana sekarang ikan paus itu? Ikan paus itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nggak ngomong sembarangan. Salah satu penafsir yang hidup pada masa Rasulullah adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kalau ada masalah pasti bertanya ke Rasulullah. Maka kalau kita nanti mengatakan ikan paus itu apa masih ada di bumi ini yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam? Tidak, kata Ibnu Abbas. Sekarang ikan paus itu sudah berada di bumi ke-7 yang paling bawah. Ada sebuah tempat di situ yang ada unsur tanahnya dan airnya, disitulah tinggalnya ikan paus tadi. Ini menggambarkan apa? Bumi ini kecil sekali sebenarnya. Kalau kita mengatakan saya hebat, lu hebat, di Banda Aceh menang hebat kita. Oh saya hebat lagi, yang kenal kita Banda Aceh aja besar saja. Oh saya hebat, saya di Aceh hebat, di Aceh hebat, di Sumatera tidak hebat kita. Oh saya hebat di Sumatera, itu mendung ligau. Kepu itu mendung ligau kalau orang Pulau Jawa nggak mengenal kita. Oh saya hebat, terkenal saya di Indonesia. Untuk apa terkenal cuma di Indonesia? Orang lain tak mengenal kita. Orang Singapura itu nih kita nyoba. Orang itu tak kenal kita. Cijak gede tanpa pengawal. Coba datang ke sana. IPK katanya orang biasa. Ini datang ke sana ada pengawal. Mereka bertanya siapa ini? Oh presiden lego. Karena ada pengawal. Coba datang sendiri. Hai duri lego hai duri mah. Oh saya terkenal di dunia ini mah. Kupu terkenal di dunia kalau dunia itu kecil sekali. Artinya ada planet lain yang lebih dahsyat dibandingkan bumi ini. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Maka diberikan solusi, bukan solusi, artinya begini. Kalau kamu ingin terkenal melebihi terkenalnya di bumi ini, ya, beribadahlah kata Allah. Kalau kita beribadah, kita akan dikenal oleh Allah. Kalau sudah dikenal oleh Allah, maka kita akan dikenal oleh malaikat yang ada pada 7 lapis langit itu. Semua malaikat akan mengenal kita. Ya, kan begitu hebatnya kita. Artinya apa? Dikenal oleh seluruhnya, bukan di bumi saja, ada pembawa yang di bumi katanya. Coba naik ke bulan ya. Di bulan itu ketika dilihat bumi itu kecil sekali bumi itu. Kalau seorang terkenal cuma di tempat yang kecil itu kan rugi, terkenal di tempat kecil. Makanya kalau kita beribadah, itu seluruh langit dan bumi itu mengenal katanya, itu di malaikat. Walaupun manusia nafapuri katanya, itu di manusia. Lebih bagus dikenal oleh para malaikat. Ada masalah hijak di malaikat, dipahami di malaikat, dimulai berdoa dipahami di malaikat. Kenapa? Karena malaikat mengenal kita. Kita lanjut. Fasawwahunna sab'a samawat. Ada catatan di sini. Penciptaan langit dan bumi. Maka sebelum diciptakan langit dan bumi, maka tidak ada penghuninya. Ya. Maka tidak ada jin, tidak ada iblis, tidak ada syaitan. Kenapa? Karena tempatnya belum ada lagi. Tempatnya belum ada. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard. Iblis, syaitan, jin, apalagi manusia tidak pernah melihat saya menciptakan langit dan bumi, kata Allah. Sehebat apapun malaikat, kalau malaikat mengatakan saya hebat, kata malaikat, sehebat-hebat kamu tidak pernah melihat saya menciptakan langit dan bumi. Ya. Makanya kan untung katanya Allah. Kenapa untung kita? Untungnya di kita. Karena kita mengetahui prosesnya melalui Al-Quranul Karim. Malaikat tidak tahu, jin tidak tahu, kecuali kalau dia mau baca Al-Quran. Apalagi iblis dan syaitan, tidak tahu dia bagaimana proses penciptaan langit dan bumi. Kita diberitahukan oleh Allah dalam Al-Quran bagaimana prosesnya. Ada apa di langit, ada apa di bumi, melalui Al-Quranul Karim. Maka rugi sekali kita. Al-Quran selalu bersama kita, tapi kita tidak tahu isinya.
Sedangkan sekarang ironi lagi, Al-Quran ini bersama orang lain non-Muslim dan mereka tahu isinya. Masalah yang kedua apa? Mereka tidak beriman, itu masalahnya. Ini masalahnya kita sekarang beriman, saya beriman kepada Allah, beriman. Tapi Quran anak tepu puasa Quran, anak tepu puasa Quran. Kebalikannya mereka itu, kami tidak beriman, tapi tepu puasa Quran. Dia tahu isi Al-Quran. Ini kita ulang-ulang sekali. Ada seorang profesor di Jerman itu, Annemarie Schimmel namanya. Jadi Profesor Annemarie Schimmel, beliau itu mengarang buku 200 buku tentang Islam dia karang. Bahkan di situ ada juga tafsir tentang tafsir Al-Quran, tentang isi Al-Quran. Dia tahu isi Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 itu puas Al-Quran. Pada suatu hari, ketika dia ingin memberikan mata kuliah, waktu itu hujan badai. Dia tidak berani pergi waktu itu rupanya karena hujan badai. Besok mahasiswanya bertanya, Prof, kenapa tidak masuk kuliah kemarin, Prof? Apa jawaban beliau? Saya takut hujan badai kemarin, seperti hujan badai Allah menghancurkan kaum Ad dan Samud. Itu bunyi dalam Al-Quran. Saya takut sekali, kata dia. Maka saya terus berada di rumah. Kenapa takut? Karena nanti seperti kaum Ad, angin itu masuk melalui mulutnya dan hidungnya, keluar melalui duburnya. Atau seperti kaum Samudnya. Ini yang ditakuti oleh dia. Kemudian dia mengatakan apa? Nanti kalau saya meninggal, tolong bacakan Fatihah ya di kepala saya. Dia baca Fatihah sama mahasiswanya. Tolong bacakan Fatihah sebentar. Kemudian ada yang uniknya lagi. Ini kuburan beliau itu di Jerman. Kalaupun kita tidak bisa pergi ke Jerman, coba ketik saja nanti kuburan Annemarie Schimmel. Beliau ada satu batu nisan. Di batu nisan itu apa? Qala Ali bin Abi Thalib. Ada perkataan Ali di situ. Padahal dia agamanya non-Muslim, dia bukan Islam, non-Muslimnya. Tulisannya dalam bahasa Arab. Apa itu? An-nasu niyamun. Ini perkataan Ali yang dikutip ditulis. Tidak mungkin tertulis kecuali dia itu sebelum meninggal menyuruh kepada masyarakat atau muridnya untuk menulis di batu nisan tulisan itu. An-nasu niyamun, kata dia. Manusia itu tidur lalai, Pak. Lalai. Di dunianya lalai, badatan, takutan, hana itu An-nasu niyamun. Bagaimana orang tidur, coba lihat, tertawa dia enak, nikmat ya. Tetapi wa idza matu, kalau sudah mati, intabahu. Baru dia rumahnya gawatnya golongna kita golong golong siap lautnya. Salat pun belum, apa-apa belum, sedekah belum. Itu salah satu yang ada di batu nisan Annemarie Schimmel. Dia yakin kepada kehidupan itu sementara, tapi dia tidak mau beriman. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Coba dibaca lagi terjemahan. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Apa maksud mengetahui segala sesuatu? Kenapa bumi itu 4 periode? Kenapa langit itu 2 periode? Ya. Karena begitu ininya bumi yang kita ketahui ya. Tapi Allah mengatakan saya lebih tahu, kata Allah. Kenapa saya buat seperti ini? Kenapa saya dahulukan langit atau sebagaimana dahulukan bumi? Kemudian langit, kemudian bumi. Kenapa saya ciptakan bumi? Kenapa saya ciptakan langit? Padahal kan ada yang lain-lain lagi yang perlu saya ciptakan. Ini makna alim. Alim itu juga masuk ke dalam kategori apa? Alimun bi amri wa alimun bin nahi. Ketika Allah menyuruh kita salatlah kalian, Allah tahu efek salat itu apa, maka keju sembahyang. Jangan berzina. Allah tahu kalau efek zina itu apa. Fahisyah. Orang yang sudah berbuat dosa itu sudah kotor dia, Pak. Suka kotor. Ya. Ini seperti kata Ali bin Abi Thalib. Seorang yang tidak bisa menjaga matanya, menguasai matanya, hatinya kotor, kata Ali bin Abi Thalib. Hatinya kotor. Apapun dia, siapapun dia. Seorang ahli ibadah pun dia. Seorang ahli tahajud pun dia. Seorang pakar pun dia, pakar Al-Quran atau apa saja. Kalau nggak sanggup menjaga matanya, hatinya kotor. Ini kata-kata Ali, bahkan lutfullah. Jadi Ali katakan apa? Kalbu itu laisa qimah, hanayum di sisi Allah. Nggak ada harganya. Walaupun ketembayang berdoa di mata, hana guna hana jaga mata. Kalau dia tidak menjaga mata. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Oh berarti susah juga hidup dunia. Hana tutah ada nyawa. Kita ini disusahkan dari satu hal untuk apa? Supaya diberikan hal yang lebih besar lagi kepada kita. Sejauh mana kita patuh dan taat kepada Allah.
Ulun hae ulun kubur, hae kakak kubur mati dia juga deh. Saya tak sanggup ya Allah kalau tidak berbuat terus sana. Saya sanggup buat itu terserah kalian. Kalau kalian buat maksiat ruginya kalian. Kalau kalian buat kebaikan untungnya juga untuk kalian. Ya terserah nih Pak, terserah kita. Makanya kita itu anak kita arahkan dari umur 7 tahun. Umur 17 tahun dapat arahan. Kita arahkan anak terus. Kenapa? Karena ketika umur 7 tahun dia selalu bersama kita. Untuk OTK yang menikah, karena yang kita nyawa. Ketika dia dari kecil tidak kita ajarkan salat, kita ajarkan agama dan tauhid, maka ketika besar anak pelihara itu ya, tidak ada waktu lagi dia. Anak waktu dia. Katanya untuk kali temayang, anak waktu untuk temayang ya. Anak waktu buat temayang. Maka dari umur 7 tahun kita paksa dulu. 10 tahun tak mau juga, kata tembak. Maka karena sudah terbiasa, ketika dia sudah balik, salat itu biasa sama dia. Arti biasa apa? Sudah nyaman sama dia, enak, nikmat sama dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalau di sini disebutkan alim apa itu? Ala kulli ma rakabahu. Segala sesuatu yang sudah dirakit oleh Allah, diciptakan oleh Allah, Allah tahu tujuannya untuk apa. Tidak mungkin sia-sia. Pemerintah buat apa namanya? Buat titi, jembatan. Ini manfaatnya pasti ada, bukan tidak ada. Buat tol, manfaatnya sudah dipikirkan, walaupun dalam waktu dekat belum ada lagi. Ini 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu yang dipikir. Artinya ada manfaat, kan ada manfaatnya. Oh, buat bangunan ada manfaat, bukan tidak ada manfaat. Apalagi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada manfaat. Maka kita harus bisa memahami manfaat itu. Manfaat umur yang diberikan oleh Allah. Makanya manfaat itu jangan kita pikir satu segi saja, enaknya saja. Kita pikir juga yang lain, ibadah kita pikirkan juga. Karena kita tidak selamanya menikmati hidup ini, kita juga akan meninggal dunia. Maka untuk mempersiapkan meninggal ini apa? Kita buat kebaikan. Nikmati terus, tapi dari satu segi saja. Ini tidak. Menikmati dunia dari semua segi kita. Menikmati dunia tidak mau tahu kita apakah orang lain tersakiti, terzalimi, tidak mau tahu. Yang penting nikmat. Ini kita melihat dunia dari satu segi saja. Lihat dari segi yang lain juga. Kalau perlu kita duduk merenung, menyosang ke umur sekian. Hana mati lah. Saya umur sudah sekian, apakah saya tidak pernah mati? Saya tidak mati. Saya kan pasti mati juga. Itu kebun saya yang luas pasti saya tinggalkan juga. Anak saya pasti saya tinggalkan juga. Kita di rumah kalau ramai itu, satu-satu anak hilang itu biluan. Dia bangun rumah sendiri dia. Dia tak buka rumah, ayo kita buka rumah apa? Kita rumah besar kita buat. Kita punya anak 10 memang. Satu-satu anak itu menikah keluar rumah dia. Dulu kita lihat di rumah itu ramai yang lari-lari. Sekarang ada lagi. Kata tuh tidak ada yang rumah beda ya. Kita tidak inang. Meninggal kita tinggal inang. Ketika tinggal inang ya metal itu lain. Ya. Akhirnya tinggal dia dengan suami lain, Pak. Kita orang kubur. Anak itu boleh, anak itu boleh. Itu perlu kita pikirkan juga. Jadi maknanya persiapan untuk mati kita pikirkan. Untuk menikmati dunia, nikmati itu tidak ada masalah. Ya. Tapi dalam norma-norma menjaga halal dan haram. Bukan tidak boleh, bukan tidak boleh. Saya mau kemari boleh, bukan tidak boleh. Silakan saja. Tapi lihatlah dunia dari sudut yang lain juga. Lihatlah dunia ini yang seperti Allah katakan, inna narithul arda wa man 'alaiha. Saya wariskan bumi ini kata Allah. Bukan kamu saja yang bisa menikmati dunia. Setelah kamu mati ada orang lain nikmati lagi. Orang lain mati lagi. Kan sebentar saja, tempat transit istilahnya. Itu yang perlu kita paham. Ini sudah. Ya, ada bubur. Ya, oke. Berarti kalau ada bubur kita berhenti saja. Ya. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas Nabi Adam itu sebenarnya di mana. Apakah betul Nabi Adam diciptakan di surga? Ya. Atau Nabi Adam diciptakan di bumi? Ya, kita lihat nanti. Kemudian siapa duluan diciptakan Nabi Adam dengan makhluk yang lain? Siapa yang tinggal di bumi ini? Apakah ada manusia yang tinggal di bumi ini dulu? Ya, nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.